Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda anna. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Alhamdulillah, kita setiap pagi, setiap saat, setiap waktu, apalagi di pagi hari, kita memuji Allah atas nikmat yang tidak terhingga yang kita terima 24 jam. Kita berbalut nikmat, kita berselimut nikmat. Nikmat yang paling nikmat di pagi hari berada di rumah Allah. Tidak ada nikmat yang melebihi itu. Nikmat yang paling nikmat di pagi hari saat kita berada di rumah Allah, saat Allah memanggil kita ke rumahnya, kita dengar panggilannya, kita sahut, kita penuhi, kita datangi rumahnya. Kemudian kita sudah salat. Sebelum salat fardu kita sudah salat sunat. Sesudah salat fardu kita sudah berzikir, berdoa. Mudah-mudahan amalan kita selalu diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini kertas sudah diagihkan, sudah diberi sama jemaah ya, dengan judul aset rebutan setiap mukmin. Ini aset, ini keuntungan. Ini keuntungan. Kita ada bicara ini hari ketiga ini ya tentang jazakallahu khaira. Di atas sekali ada hadis Imam Tirmizi, Rasulullah SAW berpesan, bersabda, siapa melakukan kebaikan atau membalas lah ya, siapa membalas kebaikan seorang dengan ungkapan jazakallahu khaira, niscaya dia telah memuji Allah dengan maksimum atau maksimal ya. Maksimum itu dipakai di Malaysia ya. Ini masih edisi Malaysia, belum diedit lagi. Artinya apa? Kita selalu berinteraksi dengan ahli keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan murid, dengan guru, dengan atasan, dengan bawahan. Sama ada berinteraksi secara langsung, face to face, berhadapan, atau melalui media, secara jauh, jarak jauh. Jadi kita patutlah menerapkan hadis ini, jazakallahu khaira. Dipetik juga di sini kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya kamu mengetahui betapa besarnya hikmah fadilat ungkapan jazakallahu khaira itu antara suami istri contohnya, niscaya kamu akan sering menggunakannya. Subhanallah, nampak istrinya bangun di pagi hari, waktu suaminya sudah bangun setengah jam sebelum subuh, sejam sebelum subuh, kita bilang sama dia jazakillahu khaira ataupun jazakallahu khaira. Kalau artis secara literal atau literalnya jazakumullahu khaira, semoga Allah memberi Anda balasan baik, ataupun semoga Anda menerima balasan baik dari Allah. Jazakum boleh, jazaka boleh ya. Jazaki untuk perempuan, jazaka untuk lelaki. Jazakumullah khaira lebih manis lagi ya. Ataupun barakallahu fiik, kita meminta supaya orang yang dimaksud, yang ditarget, diberkati Allah. Diberkati Allah. Barakah ini kata-kata, petikan kata yang berasal daripada bahasa Arab, bahasa Al-Quran, yang menyerap dalam bahasa kita, tapi penyerapannya tidak penuh. Begitulah bahasa lain yang kita pakai, tidak persis seperti makna asalnya. Barakah itu dari segi etimologinya, dari segi bahasanya, aziyadah wan nama.
bertambah dan meningkat. Kalau si suami mengatakan kepada istri atau sebaliknya, barakallahu fik, kesehatannya semakin baik, usianya semakin panjang dalam ketaatan, imannya meningkat selalu, motivasi beramal tidak pernah kendur, tidak pernah mundur, tidak pernah luntur, terhindar daripada dosa dan maksiat, rezeki dimudahkan Allah, urusan lancar, banyak tuh ya, itu dalam barakah semuanya. Barakallahu fik ataupun fikum ya, fik atau fikum, boleh juga Allah yubarik fikum atau fik. Di antara pilihan lain di sini ahsanallahu ilaik, ini bagi yang ingin meningkatkanlah penggunaannya. Nawwarallahu qalbak, ini untuk anak ataupun untuk guru ataupun untuk student ataupun santri, pelajar, murid, atau anak sendiri, atau antara suami istri. Nawwarallahu qalbak, semoga Allah menyinari hatimu dengan nur, semoga Allah mengisi hatimu dengan nur. Ada lagi, waffaqakallah, semoga Allah memberimu taufik, kesuksesan, kejayaan. Kataballahu laka kulan najah, semoga Allah memberi anda kejayaan, kesuksesan. Kataballahu laka kullal khair, semoga Allah memberi anda segala jenis yang baik. Tapi kita ambil yang satu saja dulu, ambil yang di atas saja. Jazakumullah khaira, jazakallah khaira. Antara kita sesama kita, antara jemaah dengan jemaah, antara BKM dengan anggotanya, antara orang yang selalu kita berinteraksi setiap hari. Kemarin kita sudah sebut antara lain maksud jazakallah khaira itu atau jazakumullah khaira, semoga Allah membalasmu dengan balasan yang baik. Nah, kebaikan itu kalau kita lihat dalam bahasa kitanya, kebaikan atau balasan baik macam tidak selengkap bahasa Arab. Kalau khaira dalam bahasa Arab, orang yang mengaji bahasa, ilmu bahasa, linguistik, khaira kebaikan itu kata umum, atau dalam istilah grammar Arabiknya, tata bahasa Arabnya nakirah. Nakirah itu umum, menyeluruh, apa saja yang baik. Di segi kesehatannya kita sudah bilang tadi, di segi rezekinya, di segi urusannya, di segi imannya, di segi ilmunya, di segi anaknya, istrinya, pergaulannya, di segi fisiknya, di segi emosinya, di segi rohani, jasmani, rohani. Hari ini, besok, lusa, sepanjang hayatnya, di penghujung usianya, waktu menghadapi maut, bertarung dengan maut, waktu berada dalam kubur, saat berada di padang mahsyar, itu masuk di dalam semuanya kata ulama. Hebatnya bahasa Arab kalau kita coba menekunya, mendalaminya, menghayatinya sikit-sikit. Terhindar pada azab neraka, dimasukkan ke dalam keluarganya. Ayat ini baca dalam salat tadi, ayat tentang keluarga, surah At-Tur, kadang dibaca juga ya. Nah, ini ayat keluarga, cerita, fakta yang dinyatakan dalam Quran. Ayahnya masuk jannah, ibunya masuk jannah, kakeknya, neneknya, anaknya, menantunya, cucunya. Ini ceritanya nih Pak, halaman 524 surah Tur, mulai daripada ayat 21, 22 sampai nanti 28. Ini termasuk khaira. Jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan balasan yang baik.
masuk jannah bersama keluarga. Karena ada juga ayat dalam Quran, ada orang tuh yang di sana nanti berpisah. Kadang istrinya yang bermasalah, lalu terlambat masuk. Masuknya masuk juga. Kalau dia bersyahadah, beriman kepada Allah, dia akan masuk jannah juga. Tapi kadang-kadang ada masalah. Nah, mudah-mudahan dengan doa ini kita akan terhindar dari masalah. Nah, maka perlulah kita terapkan Pak ya. Jazakumullah khaira, jazakallahu khaira. Seperti yang kita bilang kemarin, Imam Nawawi memuat hadis ini dalam kitab agungnya, kitab yang tersohor ada di mana-mana. Kitab ini di kedai buku banyak Pak, di Shopee apalagi banyak. Apa namanya? Kitab Riyadhus Shalihin. Patutnya ada di rumah setiap orang Islam. Kalau hadis Bukhari Muslim susah mau mendapatinya atau tak terjangkau harganya, Riyadhus Shalihin ini tidak mungkin tak terjangkau, murah. Kami dulu waktu mondok di Purba, di rumah tuan guru ayah anda dibaca setiap pagi, di masjid dibaca, pengajian tobang-tobang, pengajian warga emas di rumah ayah itu dibaca malam hari. Jemaah yang datang dari pelosok, dusun-dusun, kampung-kampung mengaji Riyadhus Shalihin dengan ayah itu di rumahnya. Nah, inilah kitabnya. Banyak terjemahannya Pak, banyak edisinya, banyak pula harganya. Bagusnya nanti ditempah dipesan bersama. Maunya kita baca nanti. Hari ini kitab Riyadhus Shalihin, hari ini banyak tafsir, hari ini fikih, kita buat jadwalnya nanti ya. Yang jelasnya Imam Nawawi dalam karya agungnya Riyadhus Shalihin memuat hadis jazakallah ini dalam bab masalah doa, hadis nomor 1 dalam bab itu. Nah, dibacakan hadisnya secara lengkap supaya kita lebih mendapat barakah yang meluas insyaallah. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qal, dari Usamah bin Zaid semoga Allah meridai keduanya, menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berpesan bersabda, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fi tsana, rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Siapa yang menerima kebaikan orang, kebaikan istri dengan suami 24 jam, istri menerima kebaikan suami, suami menerima kebaikan istri, anak dengan ayah, ayah dengan anak, petugas di kantor, di office, di pejabat, pergi ke rumah sakit, pergi ke puskesmas, semua layanan itu layanan yang baik. Patutnya dikembangkan ini. Di pesantren, di madrasah, di universitas, di STAIN. Kita tiap hari berinteraksi dengan manusia. Kalau kita menerima kebaikan orang itu katanya, lalu kita menyebut jazakallahu khaira faqad ablagha fi tsana, ungkapan pendek jazakallahu khaira itu telah melangit, sudah maksimum di Malaysia ya, maksimal di Indonesia. Tidak ada di balik itu lagi pujian, sanjungan. Nah, karena kita disuruh apa? Kita disuruh membalas kebaikan orang. Nah, ada lagi hadisnya di sini. Kalau kita menerima kebaikan orang katanya, maka balaslah. Kalau kita tidak bisa membalasnya, minimal doa. Atau kedua-duanya sekali. Orang pernah memberi kita sesuatu berupa harta benda ataupun jasa, bantuan, khidmat, pekerjaan. Katanya kalau kita menerima kebaikan seseorang, balaslah. Nah, kalau dalam surat An-Nisa ayat 86 katanya, balaslah dengan cara yang lebih baik. Atau sama,
Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini berkaitan dengan tahiyat ya, penghormatan, termasuk juga salam. Termasuk juga salam. Maka balaslah katanya dengan cara yang lebih baik. Jadi cara yang terbaik adalah jazakallahu khairan. Fa illam tajidu ma tukafiuna kalau tidak ada cara kita untuk membalasnya dengan berbentuk uang, harta, fad'ulah, doakanlah katanya. Nah, doanya itulah Imam Nawawi meletakkan hadis jazakallah dalam urutan, dalam susunan nomor 1. Nah, jadi patutnya sesama kita coba menerapkannya Pak ya. Nah, karena bila kita lihat kawan kita, teman kita di masjid, kita happy, kita bergembira. Kedatangan sahabat kita ke masjid seakan-akan menyokong kita, memberi dukungan sama kita. Dukungan sama BKM. Dukungan support sama masyarakat. Dukungan sama agama Allah. Mendukung Rasulullah. Kita macam menerima kebaikan yang tiada tara, tidak dapat diukur dengan ukuran kebendaan. Jadi wajarlah sesama kita mengatakan jazakallahu khairan. Balasannya pada dasarnya kemarin sudah disebut ya. Boleh itu juga tambah waw di awalnya, wa jazakallahu khairan. Nah, di bawah ini juga ada. Di bawah sekali kadang-kadang orang tu bilang ana wa iyyak, tapi susah lagi tu ya. Nah, kalau tak belajar susah, kalau sudah belajar bisa sebenarnya, boleh ana wa iyyak, tapi lebih baik lagi wa jazakallahu khairan. Ini doa Pak ya, doa. Bisa juga disebut dalam tulisan. Kalau kita menulis surat dari kepala kantor, dari mana kepada bawahan, kepada siapa, di bawah sekali jazakumullahu khairan, jazakallahu khairan. Bisa juga melalui media, melalui HP, melalui handphone, melalui suara. Tidak bisa menulis suara. Terima kasih Pak, jazakumullahu khairan. Sama juga melalui langsung, face to face, berhadapan, ataupun melalui tulisan pakai huruf, atau melalui voice, melalui suara. Banyak caranya Pak ya. Mudah-mudahan jadi amalan kita, rebutan setiap mukmin ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih diberkati Allah lagi, kebaikan kita bertambah-tambah. Mudah-mudahan kedudukan dan status kita di sisi Allah juga turut meningkat. Karena kita rugi kalau kita berjalan, menempuh perjalanan hidup, tapi tidak berubah, tidak meningkat, kan rugi. Hari berlalu, masa berjalan, dia tidak berubah. Begitu-gitu juga. Nah, seperti kata orang kita, orang Mandailing, aik lalu batu so. Tidak berubah. Kita berulang ke masjid pagi, sore, siang, malam. Maunya ada peningkatan sedikit-sedikit Pak ya. Itu yang diharapkan. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, mengampuni segala kesalahan, kekurangan kita, mendukung kita, memberi kita taufik untuk berbuat yang lebih baik. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.